Salam diplomat, saya Siti Aminah sebagai founder, Fakih dan Nala sebagai co-founder, dan kita siap bikin gebrakan. Masalah TPA di mana-mana overload. Kedua, lingkungan makin tercemar karena sampah di hampir setiap wilayah melimpah ruah. Ketiga, banyak aktivitas bersama hanya mengambil sampah yang laku dijual, sedang volume sampah residu itu lebih besar dari sampah yang laku dijual. Keempat, kerusakan hutan akibat penambangan yang merajalela untuk penyediaan bahan baku mereka semakin membrutal. Kelima, banyak material madu yang beredar di pasar tetapi tidak melihat masalah lingkungan. Keenam, sampah residu khususnya kemasan saset aluminium foil yang selama ini banyak dipakai oleh para produsen untuk mengamankan produk-produk mereka semakin banyak. Akhirnya program yang dicanangkan oleh pemerintah, program Indonesia Bebas Sampah, tidak akan tercapai. Solusi: 1. Membuat konsep untuk merubah sistem yang sudah berjalan ataupun menambah sistem yang sudah berjalan. Kedua, membuat produk yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. Ketiga, membuat mesin pendukung untuk bisa menyelesaikan masalah sampah tersebut. Ketiga, jasa atau produk. Jasa yaitu membuat zona kemandirian sampah di mana sampah di setiap wilayah akan diolah sendiri di wilayah tersebut, akhirnya tidak ada sampah yang terbuang ke TPA. Kedua, menyediakan jasa pengolahan sampah residu. Ketiga, menyediakan pendampingan dan pengelolaan dan pengolahan sampah dari sumber sampah. Produk yang kami bikin adalah produk dari bahan baku kemasan saset aluminium foil. Kedua, produk dari sampah yang tidak laku dijual ataupun yang harganya murah. Ketiga, menyediakan mesin-mesin pendukung. Model bisnis yang kami pakai selama ini adalah B2B, di mana ada beberapa perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kami juga membeli produk-produk kami. Kedua, B2C, di mana produk dan jasa kami dipakai langsung oleh pemerintah ataupun dari komunitas. Sumber pendapatan kami yaitu hasil usaha jasa dengan bersama dengan perusahaan-perusahaan ataupun mereka juga membeli produk kami. Kedua, penjualan produk kami berupa handicraft. Ketiga, penjualan sampah anorganik. Keempat, penjualan mesin. Kelima, pemberikan pelatihan handicraft. Dan keenam, hasil dari CSR perusahaan. Market size dan target market kami. Market size kami, produk jasa kami digunakan orang yang berumur lebih besar dari 17 tahun. Target market, hampir semua wilayah perkotaan atau pedesaan yang lagi ada masalah persampahan atau lingkungan. Kedua, perusahaan yang mempunyai masalah dengan anfalnya, yaitu berupa kemasan aluminium foil. Ketiga, orang atau instansi yang membutuhkan produk-produk yang ramah lingkungan, unik dan awet. Keempat, masyarakat atau instansi yang membutuhkan pelatihan handicraft untuk menambah keterampilan atau pendapatan mereka. Marketing plan, baik secara online maupun offline. Online kami media sosial, baik WhatsApp, Facebook, IG, ataupun website. Offline kami mengirim proposal penawaran ke instansi atau pemerintah atau komunitas. Kedua, membuat brosur. Ketiga, dari mulut ke mulut. Keempat, sosialisasi ke instansi pemerintah, komunitas, mitra atau sumber sampah. Financial statement, cara menentukan HPP, jasa, di wilayah atau instansi sesuai dengan mengikuti budget yang dimiliki. Karena budget yang mereka miliki tidak sama dengan satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya apa yang kami berikan pun sesuai dengan budget mereka. Kedua, produk. Untuk produk kami menentukan HPP berdasar 1. Harga bahan baku. Kedua, biaya produksi terdiri dari proses pemilahan, proses pencacahan, pencucian, pengeringan, pengepresan, dan finishing. Ketiga, biaya tenaga kerja. Keempat, listrik. Kelima, biaya transportasi. Keenam, promosi. Proyeksi keuangan, bergerak di persampahan tidak mengenal rugi. Justru dari kegiatan ini kami bisa melakukan support ke wilayah-wilayah yang mau membuat kegiatan lingkungan. Dari tahun ke tahun, dari 2020 sampai 2023 ini, kami terjadi peningkatan karena semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bekerjasama